Halo teman tumbuh, selamat datang di podcast Teman Tumbuh, tempat kita belajar, berbagi, dan tentunya tumbuh bersama. Aku Muslim dan seperti biasa senang banget bisa menemani waktu kalian dengan obrolan bermakna. Hari ini kita akan ngobrol tentang sebuah topik yang sangat penting, yaitu inklusi sosial. Kita akan membahas apa itu inklusi sosial, kenapa ini penting, tantangan yang sering dihadapi, dan tentu saja bagaimana kita bisa menjadi agen perubahan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif? Jadi, siapkan diri kalian, mari kita mulai perjalanan tumbuh bersama ini. Teman tumbuh, pernahkah kalian merasa ditolak atau tidak diterima hanya karena kalian berbeda? Atau pernah kalian melihat seseorang di sekitar kalian yang mengalami hal serupa? Nah, itulah yang menjadi inti pembahasan kita hari ini. Inklusi sosial adalah tentang memastikan bahwa setiap individu, apapun latar belakangnya, baik itu budaya, agama, kemampuan fisik maupun status sosial, mendapatkan hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Ini berarti tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terpinggirkan. Dengan inklusi sosial, kita memastikan semua orang merasa diterima, dihormati, dan memiliki tempat yang setara dalam kehidupan masyarakat. Kalau kita berbicara soal tumbuh bersama, itu artinya kita tumbuh sebagai satu komunitas, satu keluarga besar yang saling mendukung. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang inklusif lebih stabil, lebih inovatif, dan lebih bahagia. Sebaliknya, eksklusi sosial dapat menyebabkan konflik, perpecahan, bahkan memperparah ketimpangan ekonomi dan sosial. Sebagai teman tumbuh, kita punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada satupun dari teman, tetangga, atau rekan kerja kita yang merasa tersisih. Karena keberagaman adalah kekuatan kita, dan inklusi adalah cara kita memanfaatkan kekuatan itu. Tapi mari kita jujur, mewujudkan inklusi sosial itu nggak selalu mudah, ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah stereotip atau prasangka yang seringkali tidak kita sadari. Misalnya, anggapan bahwa seseorang yang berbeda, suku atau agama mungkin kurang cocok untuk bekerja di lingkungan tertentu. Atau pandangan bahwa teman-teman difabel tidak bisa bekerja seefektif orang lain. Tantangan lainnya adalah ketimpangan akses, misalnya dalam pendidikan atau pekerjaan. Banyak kelompok rentan yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama hanya karena lingkungan mereka tidak mendukung inklusi. Jadi penting banget bagi kita untuk menyadari tantangan-tantangan ini dan berkomitmen untuk mengatasinya. Sekarang mari kita bicara soal solusi. Apa yang bisa kita lakukan sebagai individu untuk mendukung inklusi sosial? Pertama, ubah pola pikir kita. Sadar atau tidak, kita semua punya bias. Langkah pertama untuk menciptakan inklusi adalah mengidentifikasi dan melawan bias tersebut. Kedua, tingkatkan empati dengan mendengar lebih banyak. Luangkan waktu untuk mendengarkan cerita orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Dengan mendengar kita belajar memahami. Yang ketiga, dukung kebijakan inklusif di tempat kerja, komunitas, atau sekolah. Jika kalian punya suara, gunakan suara itu untuk mendukung mereka yang tidak bisa berbicara. Keempat, mulai dari hal kecil, misalnya ajak teman yang biasanya pemalu untuk ikut terlibat dalam diskusi atau dukung usaha kecil yang dikelola oleh kelompok minoritas. Aku punya cerita menarik tentang seorang teman tumbuh bernama Laila. Laila adalah seorang difabel yang sempat merasa bahwa keterbatasannya membuatnya tidak punya peluang dalam karir. Tapi dengan bantuan komunitas yang inklusif, Laila berhasil mendapatkan pelatihan dan akhirnya menjadi pengusaha sukses. Yang luar biasa adalah Laila sekarang aktif merekrut pekerja dari kalangan difabel lainnya untuk bekerja di bisnisnya. Kisah Laila adalah bukti bahwa inklusi sosial bisa mengubah seseorang, bukan hanya hidup mereka yang dibantu, tetapi juga komunitas di sekitarnya. Teman tumbuh, coba bayangkan di dunia mana setiap orang merasa diterima, dihargai, dan punya kesempatan yang sama untuk tumbuh. Dunia seperti itu bukan sekedar mimpi, tapi sesuatu yang bisa kita wujudkan bersama. Caranya adalah dengan konsisten melakukan perubahan kecil yang membawa dampak besar.
Inklusi sosial dimulai dari kita, dari sikap kita, dan dari langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Teman tumbuh, terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Aku berharap obrolan kita hari ini memberi kalian inspirasi untuk ikut menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Kalau kalian punya cerita, pengalaman, atau ide tentang inklusi sosial, jangan ragu untuk membagikannya di media sosial kita dengan hashtag saatnya tumbuh bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya dan seperti biasa, mari kita terus tumbuh bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya dan seperti biasa, mari kita tumbuh bersama.